مرحب مرحب يا هلال أهلا وسهلا كيف Bismillahirrohmanirrohim. الحال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah ya, Ramadan sudah berjalan 20 hari. Hari ini kita menginjak Ramadan yang ke-21. Berarti Ramadan sisa insya Allah 10 hari atau 9 hari lagi. Ya. Gimana ibadah Ramadan kalian semua? Lantas bagaimana berbagi kalian selama 20 hari bulan Ramadan ini? Atau jangan-jangan masih mikir, duit saya aja pas-pasan, gimana mau ngasih orang? Tenang aja ya. Hari ini atau pada video ini saya akan berbagi tentang cara-cara simple berbagi bulan Ramadan dan apa sih rahasianya gitu ya. Nanti di akhir juga akan ada challenge buat kalian ya, atau saya sendiri juga. Yuk kita simak sampai akhir ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mendengarkan materi singkat pada hari ini, kita awali dengan Alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bisolihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, tentang tema berbagi pada bulan Ramadan. Kadang nih ya, ada satu hal penting nih yang mau sampaikan. Kadang kalian ngerasa gak sih kalau kita itu mau berbagi itu ketika kondisi diri kita itu sudah merasa cukup. Wah, aku udah merasa punya nih, ada banyak harta nih, baru mau berbagi. Padahal nih ya teman-teman ya, berbagi itu tidak perlu nunggu kondisi cukup. Tapi yang pertama hal yang perlu kita lakukan adalah niat. Sekali lagi, niat. Kenapa? Karena sesuai sabda Rasulullah SAW bahwasanya niat seorang mukmin itu sudah dinilai amal baik yang sempurna. Jadi untuk kita ke depannya setiap mau melakukan amal kebaikan apapun, bukan hanya berbagi, kita awali dengan niat dulu. Ya Allah, saya niat 10 hari Ramadan ini, 10 hari Ramadan terakhir ini, di tahun ini saya mau berbagi jor-joran gitu. Saya mau ibadah dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik gitu. Kayak gitu. Jadi yang penting niat dulu. Niat baik itu sudah dinilai pahala. Apalagi melakukannya. Kalau dia melakukan amal baik ditambah niat yang baik, itu pahalanya berlipat ganda menjadi 10 bahkan menjadi 700 kali lipat. Jadi ketika kita melakukan amal baik, itu standar kebaikannya itu start dari 10 kali lipat. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu adalah karunia Allah, rahmat Allah kepada kita sebagai manusia. Seorang mukmin ya. Tapi untuk amal buruk ya teman-teman ya. Untuk amal buruk itu kalau niat melakukan amal buruk itu tidak dihitung dosa. Tapi kalau dia amal buruknya itu sampai dilakukan, baru dia itu dihitung sebagai dosa. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian sudah ada pemikiran atau sudah ada terbesit dalam hati, wah kayaknya aku mau ngelakuin berbagi di bulan Ramadan 10 hari terakhir ini nih, mau 1 juta misalkan, itu niatin dulu. Karena niat baik itu insya Allah dapat pahala. Selanjutnya, kenapa ya berbagi di bulan Ramadan itu spesial? Itu pertanyaan selanjutnya. Ramadan itu bukan hanya menahan lapar, haus, hawa nafsu, bukan. Tapi Ramadan juga melatih kepekaan sosial, kepedulian sosial, empati diri, empati jiwa.
dengan kita puasa, kita jadi ikut, wah ini gini ya rasanya, nahan lapar gini ya, wah gitu. Jadi kita tahu, ikut merasakan seperti orang-orang yang ada di sekitar kita yang makan aja susah. Jadi kita ikut merasakan kesulitan mereka gitu. Kemudian Allah juga menjanjikan bahwasanya pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, terutama berbagi. Kenapa dibilang terutama? Karena berbagi itu di selain bulan Ramadan aja, itu pahalanya Allah lipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Padahal sebelumnya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pahala itu ketika dilakukan dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Itu standarnya ya. 10 kali bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi untuk berbagi ini Allah lipat gandakan sebanyak 700 kali. Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, itu ya, coba kalian buka sendiri Al-Qur'annya. Nah, dari ayat situ bayangin aja ya, ketika kita memberi uang sebanyak 1.000, itu Allah lipat gandakan pahalanya bisa menjadi 1.000 kali 700 berapa itu? 700.000. Kalau kita ngasih 70.000 jadi 7 juta. Kalau kita ngasih 100.000 menjadi 70 juta. Masya Allah ya. Makin banyak kita berbagi, maka makin banyak kita investasi kepada akhirat. Itulah untuk berbagi di bulan Ramadan. Spesialnya kayak gitu. Spesial banget kayak nasi goreng di karet 2. Selain itu, selain pahalanya Allah lipat gandakan, berbagi juga punya keutamaan teman-teman, yaitu diantaranya dengan berbagi Allah memberikan kita perlindungan dari bala, ya. Jadi dengan kita berbagi itu bisa menolak bala yang mungkin bisa aja terjadi pada kita. Kemudian itu sedekah atau infak itu bisa menjadikan doa cepat terkabul. Selain itu, berbagi juga bisa menjadi wasilah supaya sakit kita cepat terangkat atau menjadi obat dari sakit kita. Ya, obat fisik, obat psikis bisa. Kemudian dari berbagi juga itu bisa menghapuskan dosa atau kesalahan kita, bisa mengantarkan kita kepada menuju surga. Kemudian bisa juga menjadi turunnya pertolongan Allah kepada diri kita. Seperti dalam hadis, wallahu fi aunil 'abdi maka al 'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Ya. Kemudian yang paling bagus itu adalah keutamaannya adalah kita akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti ketika matahari itu sejengkal di atas kepala kita. Oke, selanjutnya gimana sih cara berbagi? Gimana caranya ya? Nah, caranya itu berbagi itu bukan hanya dengan uang teman-teman. Berbagi itu banyak caranya. Seperti ada 3 level berbagi ya. Pertama adalah ini berbagi yang sifatnya wajib dilakukan 1 tahun sekali. Apa itu? Zakat. Zakat itu adalah berbagi yang sifatnya wajib. Karena zakat itu seperti zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib kita keluarkan setiap tahun 1 kali pada bulan Ramadan. Nah, zakat juga kan ada zakat mal ya. Tapi zakat mal itu dikeluarkan ketika sudah mencapai nisabnya ya. Kemudian yang kedua, ada juga namanya infak. Infak itu berbagi dengan harta atau materi bentuknya ya. Bentuknya dengan materi. Seperti apa? Berbagi dengan uang, berbagi dengan makanan yang kita punya, berbagi pakaian. Mungkin kita bisa beli pakaian baru atau pakaian yang
Coba pakaian yang kita punya di lemari, kalian bisa sortir mana pakaian yang masih bagus, yang udah bosen kalian pakai, itu bisa kalian bagi. Kalian bisa donasikan lewat panti asuhan seperti yang dilakukan OSIS kemarin ya. Kemudian kalian juga bisa melakukan donasi. Banyak itu, kalian bisa cari donasi-donasi barang yang ada di Instagram. Bahkan ada ya teman-teman, akun donasi Instagram, akun donasi barang itu yang melakukan penjemputan barang. Ini kayak iklannya. Jadi saya pernah kemarin bulan lalu saya melakukan berbagi pakaian yang sudah saya tidak pakai gitu, karena saya bosen, padahal masih bagus tapi saya bosen daripada penuh-penuhin lemari ya. Akhirnya saya kontak donasi barang itu, kemudian saya minta penjemputan. Infak ini juga seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khair. Artinya apa? Bahwasanya infak itu harus diberikan dari sesuatu yang terbaik. Jadi kalian harus memberikan uang, makanan, atau barang apapun itu yang baik, yang terbaik. Jangan sampai kalian kasih makanan yang udah basi, atau makanan yang kalian itu udah lama gak dimakan. Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai juga makanan yang atau jangan sampai juga pakaian yang udah gak layak pakai kalian kasih, jangan. Kalau bisa tuh kasih baju yang kalian suka banget. Kalau udah kalian suka banget kalian kasih, itu pahalanya berlipat ganda. Kemudian infak itu perlu dikasih ke siapa? Yang paling pertama adalah pastikan kasih ke orang tua. Nah, infak yang paling terbaik adalah kasih ke orang tua. Jangan sampai orang tua susah tapi kita kasih orang lainnya. Yang kedua adalah kepada kerabat saudara kita ya, kerabat darah kita ya, seperti kakak kita, adik kita, ataupun saudara kembar kita, ataupun sepupu kita, bibi kita, paman kita gitu ya. Kerabat juga selain hubungan nasab, kerabat juga bisa kerabat rumah, seperti tetangga samping, kanan kiri kita, depan belakang kita. Jangan sampai kita infak ke orang jauh, misalkan orang Eropa, ternyata tetangga kita susah gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa ngasih ke orang Eropa, asal kalian juga ngasih ke tetangga kalian juga gitu ya. Jangan sampai tetangganya susah. Kemudian selain kerabat, pertama tadi orang tua, kemudian yang kedua adalah kerabat dan tetangga. Selanjutnya adalah anak yatim dan fakir miskin, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Itu adalah ibnu sabil itu adalah orang-orang yang ngerantau, seperti orang-orang yang ngerantau sedang belajar gitu ya. Nah, itu adalah kepada siapa infak itu diberikan. Tetapi kepada selain itu boleh nggak? Boleh. Tapi itu dulu yang paling utama ya. Kemudian level yang ketiga adalah sedekah. Nah, sedekah ini bisa berupa materi, bisa berupa non materi. Jadi sebenarnya sedekah ini di dalam Al-Quran ya teman-teman, ada di surah Taubat. Kalian bisa buka di Al-Quran di surah Taubat ayat 103. Bunyinya gini, khud min amwalihim sodaqah. Ada kata sodaqah, tapi sodaqah di surah Taubat itu artinya adalah zakat. Ada juga di surah Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah juz 2 ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Di situ ada kata shadaqatikum. Shadaqatikum itu artinya adalah infak ya. Jadi sedekah itu umumnya, secara khususnya infak ada juga zakat. Tapi sedekah ini kenapa dikatakan umum? Karena sedekah itu bisa pemberian atau berbagi dengan materi ataupun non materi. Nah, seperti apa non materi? Seperti senyum, memberikan senyum kepada orang lain. Kala tabassumu fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu atau kepada orang lain adalah sedekah. Kemudian selain senyum, sedekah juga itu bisa dilakukan dengan tenaga dan skill. Seperti kalau kalian melihat orang gak bisa nyebrang, kalian bantuin. Atau kalau kalian
ngelihat orang kesusahan bawa barang, kalian bantuin, itu termasuk sedekah tenaga ataupun skill ya. Kemudian banyaklah bentuk sedekah ya. Sedekah paling kecil banget adalah menghilangkan ya, menjauhkan duri dari jalanan. Misalkan di jalanan itu ada paku atau duri, kalian buang duri itu atau paku itu sedekah paling kecil. Jadi sedekah itu bentuknya banyak banget, bisa non materi, bisa materi. Nah, sebenarnya sedekah itu apa? Sedekah itu adalah setiap amal baik yang dilakukan oleh anggota tubuh kita sendiri. Bahkan zikir aja itu adalah sedekah. Nah, oke, terakhir saya mau ngasih challenge kepada kalian di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Ini adalah kan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah hari-hari yang paling terbaik di bulan Ramadan ya. Jangan sia-siakan. Kalian harus niat, yang pertama harus niatin. Kalian harus niatin 10 hari ini bahwa hari ini kan 21, kalian niatin, saya niat melakukan amal baik, termasuk saya mau ngasih berbagi setiap hari selama 10 hari ini. Nah, pertama niat. Yang kedua, kalian buat planning, kira-kira 10 hari ini kalian mau ngasih apa aja. Kalau bisa semuanya kalian kasih. Uang, pakaian, makanan, tenaga, senyum, atau amal ibadah yang lainnya, amal baik lainnya. Itu kalian harus lakukan 10 hari ini ya. Kemudian kalian bisa melakukan challenge ini sesuai keinginan kalian. Mau ngasih apa aja boleh. Kalian bisa tulis nanti di buku catatan Ramadan kalian ya, catatan amalia Ramadan kalian. Kalian sudah melakukan apa di bulan Ramadan ini, berbaginya bentuk apa. Kemudian atau kalian juga bisa upload Instagram ataupun TikTok, kemudian tag saya, yang tahu media sosial saya bisa tag saya. Wah, itu jadi kesenangan buat saya nih. Ternyata ada yang bisa mempraktekkan, ada yang sudah mempraktekkan apa yang saya sampaikan gitu ya, Masya Allah. Ataupun dengan kalian upload story itu jadi motivasi orang lain yang melihat kalian berbagi, itu jadi ikutan berbagi ya. Mereka jadi ikut motivasi berbagi. Wah, kalau ada orang lain ngikutin kalian gara-gara ngeliat story kalian, itu kalian akan ikut mendapat atau kecepatan dapat pahalanya. Atau kalian bisa komentar di video ini, kira-kira ide challenge berbagi apa yang ingin kalian lakukan di 10 hari terakhir ini. Mungkin dengan penyampaian kalian di komentar itu akan menjadi ide buat orang lain ya, orang lain jadi ikutin. Ataupun kalian bisa komentar kira-kira pengalaman apa yang sudah kalian lakukan selama bulan Ramadan tentang berbagi ini. Kalian berbagi apa kepada siapa gitu ya. Boleh, silahkan. Semoga dengan komentar-komentar itu bukan memberikan motivasi buat orang lain, dan juga itu akan saya balas insya Allah ya. Yang paling penting saat upload ke story atau saat menunjukkan ke orang lain, niatnya yang benar. Nah, kalian juga bisa berbagi lewat QRIS yang akan saya berikan. Ini adalah QRIS SMA Islam Al-Azhar 4. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa dilakukan challenge-nya 10 hari ini ya. Jangan lupa like video ini, boleh komentar juga, boleh share juga. Jangan lupa dicatat amal Ramadannya. Semangat untuk melakukan ibadah di 10 hari terakhir ini. Kita baca doa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
مرحب مرحب يا هلال